Film dimulai dengan sebuah penjelasan singkat menggambarkan kondisi dunia yang sangat mengerikan. Semuanya berakhir dalam satu hari. Pada awalnya yang hidup memakan yang mati, tapi setelah beberapa tahun yang hidup memakan sesamanya. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun teman-teman berada, ingatlah selalu mempertahankan kemanusiaan adalah tugas kita, bahkan ketika dunia penuh dengan ketidakadilan. Seperti biasa, saya akan bercerita yang pastinya tentang sebuah film, dan kali ini berjudul cukup singkat, Year 10. Film ini dirilis pada tahun 2024, garapan sutradara Ben Gujar, dan dibintangi oleh para aktor yang tentunya berpengalaman. Ya, 10 tahun setelah kiamat, para penyintas berubah menjadi sosok yang liar dan kejam, bertarung dengan cara brutal demi bertahan hidup di dunia yang keras ini. Mereka menggunakan metode yang sangat mengerikan, tidak peduli apapun resikonya. Suatu hari, tokoh utama kita, Jake, bersama sang ayah, Duncan, pergi ke hutan berburu hewan untuk dimakan. Mereka segera menemukan babi hutan dan sang ayah menembaknya dengan panah. Namun, ketika mereka sampai di lokasi di mana seharusnya hewan itu jatuh, mereka terkejut karena hewan yang terluka ternyata sudah menghilang. Mereka melanjutkan perjalanan di dalam hutan yang lebat dan berbahaya, sampai sang ayah menemukan sepatu kecil yang kotor di tanah. Beberapa saat kemudian mereka menemukan sebuah mobil atau tepatnya bangkai mobil. Mereka memeriksanya dengan hati-hati dan mengambil apapun yang sekiranya bisa berguna untuk bertahan hidup. Jake menemukan sebungkus kue dan dia langsung memakannya secara sembunyi-sembunyi, berusaha agar ayahnya tidak tahu karena sibuk berjaga-jaga. Namun saat mencoba menyembunyikan kue itu, Jake malah tidak sengaja membunyikan klakson mobil dan itu sangatlah fatal. Untungnya makhluk-makhluk itu tidak menyadari keberadaan Jake dan Duncan. Kelelahan, Jake pun tertidur dengan bersandar di bahu sang ayah. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat perlindungan. Jake berjalan lebih lambat, tapi itu disengaja karena ingin menikmati makanan yang ia temukan. Akhirnya mereka tiba di pondok yang disembunyikan di balik ranting-ranting pohon. Di sana ada kekasih Jake, Hannah, yang sakit parah menunggu, membutuhkan perawatan dan obat-obatan. Sementara Jake merawat Hannah, Duncan mengumpulkan sisa-sisa tembakau dari puntung rokok, menggulungnya menjadi rokok baru, dan pergi keluar untuk bersantai sejenak. Keesokan harinya, Jake bangun lebih awal dari yang lain dan buru-buru keluar dari pondok untuk buang air di toilet darurat yang mereka buat. Di sana, dia tiba-tiba mendengar suara mencurigakan dari kejauhan dan langsung lari kembali ke pondok dengan rasa takut, lalu mengintip melalui celah kayu untuk melihat apa yang sedang terjadi di luar. Dia melihat sekelompok orang mendekati tempat perlindungan mereka. Dengan panik, Jake mulai mengumpulkan semua barang-barang penting, lalu Duncan dengan sigap bangun dari tempat tidur, berpakaian, dan membantu menuntun Hannah yang lemah berdiri. Keluarga itu perlahan menyelinap keluar dari pondok melalui pintu belakang, berusaha pergi sejauh mungkin dari tempat perlindungan mereka agar tidak terlihat oleh kelompok penjahat yang mengintai. Di tengah pelarian, Jake menjatuhkan ranselnya, tetapi dia terpaksa meninggalkan karena waktu tidak memungkinkan. Akhirnya mereka sampai di toilet darurat dan Duncan menyuruh Jake serta Hannah bersembunyi di lubang pembuangan, sementara Duncan menghadapi kelompok penjahat sendirian.
Sangat disayangkan, serbuan dari kelompok penjahat membuat Duncan kalah lalu segera dihabisi di depan mata Jake dan Hannah yang ketakutan dalam persembunyian. Kelompok penjahat sempat pergi sebentar lalu kembali lagi untuk mengambil jasad Duncan serta barang milik mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Ya, jasad Duncan dibawa bukan tanpa alasan, itu karena kelompok penjahat adalah kanibal. Melalui celah, Jake melihat pemimpin kelompok, Luke, menemukan ransel yang berisi obat-obatan untuk Hannah lalu mengambilnya. Luke kemudian mendekati toilet darurat dan mencoba membuka penutup lubang. Sekuat tenaga, Jake menahan agar tetap tertutup. Luke masih tetap tidak menyerah lalu mengintip. Untungnya bau tak sedap membuatnya mundur. Setelah situasi mulai aman, Jake dan Hannah perlahan keluar dari lubang meski kelelahan dan kebingungan serta terpukul atas kematian sang ayah. Di sekitar pondok, Jake melihat barang yang berserakan termasuk bungkus kue kosong yang sebelumnya ia sembunyikan dari sang ayah. Kembali ke pondok, Jake membaringkan Hannah yang menderita di tempat tidur dan memeriksa luka mengerikan di perutnya. Dia menemukan tempat obat yang kosong dan menyadari semua obat masih ada di ransel yang telah diambil. Kehilangan harapan ketika melihat Hannah menderita, Jake mengambil bantal dan siap untuk mengakhiri. Ternyata Jake tidak sanggup kehilangan sang kekasih, sehingga memutuskan untuk mencari para kanibal dan merebut kembali obat-obatan yang diperlukan, tidak peduli apapun risikonya. Dengan membawa foto sang ayah dan tekad yang kuat, Jake meninggalkan pondok hanya memakai kaos dan pakaian dalam. Dia memastikan pintu pondok terkunci rapat, menutupinya dengan ranting-ranting pohon, kemudian segera mengikuti jejak kelompok kanibal. Angin dingin menusuk kulit membuat tubuh menggigil dan meskipun rasa lelah mulai menguasai, tapi Jake tetap melangkah. Pada akhirnya tubuh Jake menyerah di tepi sungai dan jatuh tersungkur di tanah, tidak mampu berjalan lebih jauh lagi. Sementara itu di pondok, Hannah terbangun dan mendapati Jake tidak ada serta pintu yang terkunci dari luar sehingga membuatnya cemas. Wanita itu berusaha membuka pintu sekuat tenaga, tetapi usahanya sia-sia dan tetap terkurung di dalam pondok. Kembali ke Jake yang terbangun di tepi sungai dan melihat seorang bocah, kita sebut saja Boy, berada tidak jauh darinya. Dengan susah payah dia berdiri dan mulai mengikuti Boy yang segera berlari menuju ke bangunan tua tempat ia tinggal bersama kakeknya. Jake tidak ragu mengejar dan mendobrak pintu dengan kuat. Namun Jake tak menyakiti Boy dan Pak Tua, melainkan hanya merampas pakaian dan juga sepatu, lalu melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu, Jake menemukan api unggun yang hampir padam di dalam hutan dan di dekatnya ditemukan tulang belulang sang ayah. Menahan air mata, Jake menggali lubang kecil untuk mengubur apa yang tersisa dari Duncan serta memberikan penghormatan terakhir meski sangat sederhana. Setelah itu Jake memanjat sebatang pohon dan mulai memperhatikan area sekitar. Di kejauhan Jake melihat asap dari api unggun lain dan ya, dia yakin itu adalah tempat para kanibal sedang merawat salah seorang anggota yang terluka bernama Tom. Ketika mencoba mengamati lebih dekat, tiba-tiba saja tak lama kemudian, terdengar kembali suara gonggongan dan segera itu membuatnya ketakutan. Jake mencoba merangkak menjauh dari suara itu, tetapi akhirnya memutuskan menyalakan api baru sebagai perlindungan agar hewan-hewan itu menjauh.
Entah serigala atau anjing mutan, yang pasti mereka sangat liar dan ganas. Setelah berhasil mengatasinya, Jake tertidur akibat kelelahan. Keesokan paginya, dia melanjutkan pencarian sampai menemukan sebuah tenda yang ditinggalkan. Jake melempar sesuatu untuk memastikan, lalu setelah yakin aman, segera dia memasuki dan menemukan jasad yang membusuk serta beberapa barang berguna, termasuk peluit, pisau, dan korek api. Saat hendak pergi, Jake melihat Boy di dekat situ. Seperti sebelumnya, Boy segera berlari ketakutan. Tak lama kemudian, Jake melihat salah satu dari kelompok kanibal bernama Emma sedang membersihkan sesuatu di sungai. Jake memutuskan untuk mengikuti, dan tanpa sadar, Emma membawa Jake ke camp. Ketika wanita itu pergi, Jake mencoba menyelinap ke camp untuk mengambil kembali barang yang telah dirampas. Jake menyadari kabel yang bisa mengaktifkan alarm, lalu berhasil menemukan ransel, tapi sangat disayangkan ransel itu kosong. Dengan cepat dia memeriksa barang-barang lain dan menyadari sesuatu. Emma pun dihabisi dan Jake melanjutkan pencarian di camp, namun tetap tidak menemukan obat yang dicari. Sesaat kemudian, seluruh kelompok kanibal kembali dari perburuan. Jake dengan hati-hati menutupi jejak dan menyeret jasad Emma menjauh demi menghindari kecurigaan. Sangat disayangkan dalam prosesnya Jake kehilangan kapak yang sebenarnya bisa sangat berguna, tetapi tidak punya waktu untuk meraihnya kembali. Bersembunyi di balik pohon, Jake memperhatikan ternyata para kanibal menangkap Boy. Jake juga melihat Luke memberikan pil kepada Tom, lalu menyembunyikan pil itu di dalam peti. Luke merasa ada sesuatu yang tidak beres di camp dan mulai mencari istrinya Emma. Sementara anggota lainnya mempersiapkan Boy dan salah satu dari mereka, Gail, buang air di dekat Jake bersembunyi. Jake memang tidak terdeteksi layaknya Rambo di film First Blood. Tetapi saat kembali ke kelompoknya, Gail menemukan kapak di tanah dan mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres. Gail segera memberitahu rekan-rekannya dan mereka semua pun bergegas memeriksa area tersebut. Sementara itu Jake menutupi tubuh Emma dengan daun-daun lalu secara hati-hati bergerak mendekati camp. Tom masih tetap di sana karena terlalu lemah akibat luka. Untungnya dia memutuskan untuk beristirahat, yang mana secara tidak langsung memberikan kesempatan kepada Jake untuk lebih mendekat, membebaskan Boy lalu mencari obat di dalam peti. Entah apa yang terjadi, tapi teriakan Boy membuat para kanibal bersiaga dan Jake buru-buru bersembunyi di bawah trailer. Para kanibal menyadari Boy telah melarikan diri dan Luke memberikan obat untuk kedunguan Tom. Malam harinya mereka menemukan tubuh Emma dan mengadakan semacam upacara. Saat Luke membungkuk di dekat Emma, Jake melihat kunci yang menggantung di lehernya dan meyakini itu adalah kunci untuk membuka peti. Keesokan harinya, Jake memberanikan diri menyelinap masuk ke dalam trailer untuk mengambil kunci dari leher Luke. Berbekal korek api dan pisau, dia memotong tali kunci tanpa membuat Luke terbangun. Obat telah didapat, kanibal telah dikurung. Tentunya kini semuanya aman. Sialnya, Jake lupa akan alarm, dia tersandung dan segera para kanibal terbangun lalu mendobrak pintu.
Tentu saja hanya Tom yang tidak mampu mengejar karena luka yang diderita, sehingga dianggap beban dan tanpa ragu dihabisi oleh Luke. Para pemburu nyaris menangkap Jake, tapi dia berhasil melarikan diri dengan cerdik menghindari mereka. Panah-panah juga telah ditembakkan, namun lagi-lagi Jake dengan lihai menghindari sampai akhirnya tiba di bangunan tempat Boy dan Pak Tua. Di dalam, Jake melihat tanda-tanda perlawanan dan dengan ngeri menemukan tubuh Pak Tua dalam kondisi mengenaskan akibat serangan anjing liar. Terkejut, Jake segera keluar dari bangunan dan merasa terguncang dengan apa yang disaksikan. Sayangnya di saat yang sama, para kanibal segera memanfaatkan kesempatan untuk menyerang. Sementara itu, Hana semakin lemah dan tiba-tiba dia mendengar gonggongan anjing liar yang mendekati pondok mencoba menerobos masuk. Kembali ke Jake yang terbangun dalam kondisi tangan dan kaki terikat, menyadari berada di sarang kanibal. Jake melihat pisaunya yang tak jauh dan mencoba meraihnya. Namun, tak mau menyerah ketika para kanibal teralihkan, Jake melihat peluit dan segera meniupnya. Suara peluit yang keras menarik perhatian anjing-anjing liar, memaksa para kanibal melarikan diri. Jake memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kembali meraih pisau, memotong tali yang mengikatnya, lalu segera bersembunyi di balik tumpukan kayu sambil menunggu situasi aman. Segera setelah aman, Jake mengumpulkan barang-barang dan pakaian lalu melarikan diri. Sementara itu, anjing-anjing liar mengejar para kanibal dan untuk mengalihkan perhatian, Luke dengan mohon maaf brengseknya melukai salah satu anggota, Jesse, agar menjadi sasaran anjing-anjing itu. Kini yang tersisa dari kanibal selain Luke adalah Gail dan Alex. Luke memerintahkan mereka berpencar untuk kembali memburu Jake. Gail melihat tangan Jake di balik pohon dan bersiap untuk menyerang. Namun ternyata Jake telah mempersiapkan segalanya dan melakukan serangan tiba-tiba. Berhasil mengalahkan Gail, Jake membereskan kanibal itu dan merampas bajunya. Ini menarik perhatian kanibal lain, yaitu Alex. Dia segera melancarkan serangan, namun lagi-lagi Jake dengan cepat melakukan counter yang tidak disangka-sangka. Kini Jake memiliki busur dan anak panah, bersiap untuk menghadapi Luke. Jake berhasil melukai kaki sang pemimpin kanibal. Sialnya saat membidik untuk serangan pamungkas, busurnya patah sehingga keduanya harus bertarung. Namun terdengar suara anjing yang membuat Jake memutuskan meninggalkan Luke untuk menjadi santapan hewan-hewan ganas itu. Dalam perjalanan pulang, Jake menemukan sebuah rumah kosong dengan jasad pemiliknya yang membusuk. Jake menemukan persediaan air dan juga senjata di rumah itu, namun belum sempat mensyukuri dia mendengar seseorang masuk yang mana ternyata itu adalah Luke yang berhasil selamat dari serbuan anjing. Segera Jake bersembunyi, lalu ketika mendapat kesempatan, dia meraih senapan yang sangat disayangkan kosong. Dan kali ini, duel benar-benar terjadi.
Pada akhirnya Jake berhasil meraih pistol dan mengakhiri si pemimpin kanibal. Jake kemudian melanjutkan perjalanan menuju pondok. Saat melewati bangunan tempat Boy tinggal, Jake meletakkan beberapa makanan kaleng sebagai permintaan maaf dan berharap bocah itu masih hidup. Sesampainya di pondok, sangat mengejutkan. Ternyata pintu telah terbuka lebar, tempat itu telah diacak-acak, dan dia tidak menemukan Hannah. Jake merasa putus asa dan benar-benar terpukul, tapi tak lama kemudian, ada tangan yang menyentuh pundak tokoh utama kita. Dan tamat. Sebuah perjalanan mendebarkan di dunia pasca apokaliptik yang penuh kegelapan dan keputusasaan. Film ini berani mengambil langkah ekstrim dengan meniadakan dialog sepenuhnya, menciptakan atmosfer yang begitu sunyi namun menggigit. Keheningan itu bukan hanya pilihan artistik, tetapi kebutuhan mendesak dalam dunia yang penuh ancaman. Meskipun konsepnya kuat dan menjanjikan, hasil akhir mungkin tidak sepenuhnya memenuhi potensi besarnya, namun tetap mampu memberikan pengalaman yang mengguncang. Cerita dimulai dengan sebuah premis yang mengerikan. Setelah kiamat terjadi, yang hidup mulai memakan yang mati, namun 10 tahun kemudian situasi menjadi jauh lebih kelam. Yang hidup kini saling memangsa. Dunia yang ditampilkan dalam Year 10 penuh dengan kotoran dan kelembaban yang pekat. Air menjadi sumber daya yang sangat langka dan menjaga kebersihan adalah sesuatu yang hampir mustahil. Jika kamu jatuh sakit atau terluka, peluang untuk bertahan hidup langsung menurun drastis. Tidak dijelaskan penyebab kiamat, tapi jika dari pernyataan di awal film, semua berakhir dalam 1 hari. Kemungkinan akibat virus atau mungkin terjadi perang yang menggunakan senjata racun yang disebarkan lewat udara. Sehingga hanya sedikit manusia dan hewan yang tersisa. Kepercayaan hanya berlaku bagi mereka yang paling dekat dengan Anda, seperti keluarga atau kelompok kecil yang telah terbukti setia. Selain itu, semua orang dianggap musuh. Itulah aturan dasar yang sekarang berlaku. Film ini tidak memiliki dialog sama sekali, namun hal itu justru menjadi kekuatannya. Cerita terasa sangat universal, di mana komunikasi sepenuhnya bergantung pada bahasa tubuh dan pemahaman akan peran masing-masing dalam kelompok. Selain menghindari manusia, ada ancaman lain yang harus diwaspadai, yaitu anjing liar. Setelah 10 tahun dunia runtuh, alam telah menciptakan hierarki baru, di mana manusia tidak lagi berada di puncak rantai. Semuanya berubah, dan yang bertahan adalah mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan aturan baru alam ini. Sepanjang perjalanan, Jake menghadapi berbagai tantangan, termasuk konfrontasi dengan para kanibal yang kejam dan perjuangan untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Dalam upayanya, ia berhasil mengalahkan pemimpin kanibal dan mendapatkan kembali obat-obatan yang diperlukan untuk sang kekasih. Namun, ketika melihat kembali ke tempat persembunyian mereka, ia mengetahui kekasihnya hilang, yang membuatnya putus asa dan merasa semua usaha sia-sia. Akhir film ini terbuka untuk interpretasi penonton. Jake yang diliputi keputusasaan tiba-tiba merasakan sentuhan di bahunya. Meskipun identitas sosok tersebut tidak ditampilkan secara eksplisit, beberapa petunjuk visual menunjukkan bahwa itu mungkin kekasihnya yang berhasil bertahan hidup. Namun, ada juga kemungkinan bahwa adegan tersebut merupakan halusinasi Jake akibat tekanan mental yang dialami. Secara keseluruhan, film ini adalah sebuah karya sinematik yang menggali dengan mendalam tema ketahanan manusia, cinta yang tak tergoyahkan, dan harapan yang bersinar di tengah kegelapan yang paling pekat. Film ini menantang penonton untuk merenungkan sejauh mana seseorang akan berjuang demi orang yang mereka kasihi, serta bagaimana secercah harapan dapat tetap menyala meskipun di tengah keputusasaan yang mendalam. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman, terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!